Oke, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya di Sahabat Screening ya, Idris Erkan Apandi. Pada malam hari ini, setelah saya membahas investor pemula ya, wajib mengetahui kita akan mencoba ya membahas saham-saham menarik hari ini ya. Seperti itu. Kita mulai dari Big Bang dulu ya. Rata-rata Big Bang ini mendapat distribusi ya. Seperti itu, asingnya tetap jualan, RSI-nya benar-benar sudah jenuh jual ya. Sebenarnya waktu tempo hari ya, di Juni jenuh jualnya tepat berada di 29 poin ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini tepat 29 poin merupakan titik titik baliknya ya, menurut saya seperti itu. Karena apa ya? Secara logika dia sudah jebol support kuatnya di 4.500 ya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya siapapun baik itu individu, big money atau ya yang punya modal itu sebenarnya jualan dalam keadaan rugi. Itu sebenarnya satu poinnya, dalam keadaan rugi. Tetapi bagi big money jual rugi di sini bisa saja dia mengalihkan ke sektor yang lain atau ke trading yang lain ya. Tapi bagi kita individu, kalau kita lepas saham ini ya, kita kita yang namanya pengetahuan modalnya kecil hanya bisa mengikuti arus ya, arus big money seperti itu. Di saham memang ya, di saham kalau secara instan belum dapat, kalau kita nggak sabaran ya terbawa juga cut loss. Eh, Mudah-mudahan ya yang sabar itulah yang menjadi pemenangnya di Big Bang ini ya. Apalagi eh, sahamnya pendapatannya bertumbuh, suku bunga juga sudah turun. Ini hanya sentimen global di mana Bitcoin yang lagi naik daun ya, seperti itu. Jadi suatu saat juga Bitcoin juga akan redup lagi, balik lagi ke saham. Jadi buat yang sabar, ingat dalam berinvestasi gunakan uang dingin, bukan untuk uang keperluan dapur ya, bukan untuk uang keperluan dalam 1 atau 2 bulan kemudian. Di market tidak ada kepastian dalam sebulan akan naik ya, 2 bulan akan naik ya. Benar-benar untuk investasi ini memang strateginya adalah dolar dolar cost averaging atau cicil belilah ya, karena kita tahu BBRI yield-nya berapa. Seperti itu yang bagi dividen investing. Adapun yang trading ya, yang trading ini pasti ya membaca pola chart juga ya. Nah, kita di sini dibantu oleh AI ya, seperti itu di PT BBRI ya, sehingga kita menjadi lebih waspada ya, seperti itu. Jadi seperti ini ya, konsep AI-nya adalah memang AI-nya jualan, tapi kita ada indikator AI. Ketika harga sudah di bawah indikator AI, itu hanya menunggu konfirmasi bahwa saham ini akan turun. Sebaliknya, saham di atas indikator AI ini petanda petanda akan ada pembalikan arah seperti itu. Untuk itu ya, kalaupun ini harga saham berada di bawah indikator AI, boleh beli nggak? Boleh, tetapi ada strateginya. Jangan sampai strateginya eh, all in, tidak boleh itu. Jadi masuknya juga dengan dicicil. Yang kedua, setelah mencicil harus tahu kapan cicilan berikutnya. Seperti di sini ya, kemarin kami masuk karena menganggap 4.500 ini menjadi support, seperti itu. Akhirnya ya kan kita nggak ada tahu, masih di bawah turun. Tetapi untuk strategi berikutnya adalah tetap cicilnya disupport lagi. Seperti itu ya, seperti itu. Cicil ya. Namun kalau dia berbalik arah, artinya ada konfirmasi garis
AI-nya sudah ditembus oleh harga saham, garis AI juga berwarna biru. Nah, di situ boleh kita masuk lagi ya. Telat dong. Ya, tidak tidak demikian karena di market tidak ada yang tahu. Ini juga dengan AI ini bisa Bapak Ibu cek peluang kemenangan hanya 67,7%. Kalaupun AI merekomendasikan buy, win dan loss-nya berbanding dua, dua artinya apa? Dua kali menang, satu kali juga mengalami stop loss. Jadi seperti itu. Jadi amannya seperti apa? Ya, kalau niatnya untuk investasi, ya cicil beli namanya. Untuk trading belum disarankan karena saham ini masih dalam fase downtrend. Apalagi di Fibonacci-nya jebol. Jebol supportnya ya 0% Fibonacci-nya di 4630 juga jebol. Belum tahu ini arah berikutnya dari Fibonacci ya. Yang kita tahu arah berikutnya adalah supportnya yang pernah terjadi di 4100-an. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi karena hari ini memang bandar akumulasi cukup besar ya, tetapi mampu ditarik naik, tetapi di akhir penutupan sesi 2 ya, kembali turun. Akhirnya berada di tengah-tengah ya, atau di namanya hampir doji lah ya, perlawanan jualan belinya imbang ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita lihat market besok lah ya. Bapak Ibu yang nggak sabaran gimana mau ambil, ambil silakan ya, cicil beli. Oke, lanjut ke Big Bang berikutnya. Sama ya, di bawah turun BBCA. Walaupun Bapak Ibu cek ya secara pengendali ini, pengendalinya swasta ya. Di sini Fibonacci-nya sudah tembus juga, belum tahu arah secara Fibonacci, mampu support Fibonacci-nya belum ada ya. Kita mainkan support dari harga yang pernah ada aja ya. 9.800 ini tadi ya, tadi sempat mantul ya, support 9.800. Jadi dari turun di bawah naik ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini selanjutnya adalah arah atas lah ya, seperti itu. Karena support kuat memang ya, 9.800 tadi dan mantul ya. Mudah-mudahan BBCA ada konfirmasi pembalikan arah. Namun secara AI masih jauh ya. Secara AI pembalikan arahnya harus mampu menembus 10.400. Waduh, kalau begitu secara AI telat dong. Jadi seperti itu. Kalau AI ini memang membacanya ya sebuah kepastian ya karena banyak pertimbangannya untuk AI ini. Jadi sebelum eh, indikator AI ini menembus garis AI-nya, dia nggak akan rekomendasi buy seperti ini ya. Namun ya, kalau Bapak Ibu cek indikator AI juga win rate-nya kecil 63,2%. Tetapi setidaknya ada kehati-hatian dalam merekomendasikan karena pertimbangannya banyak. Oh, kita buka ya AI-nya, kita buka tuh ya. Pertama RSI, secara manual juga kita baca ini RSI itu kapan itu jenuh jual dan jenuh beli ya, singkatnya seperti itu. Banyak sekali indikatornya, memperhatikan volatilnya, memperhatikan regimennya, dan seterusnya. Saya juga belum bisa memahami, saya hanya tinggal pakai saja nama AI-nya Lorentzian Classification ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ya distribusi asingnya mulai mereda, tingkat kepercayaan tinggi. Karena apa? Saham ini cukup bertumbuh ya dari labanya ya. Sayang kalau asing melepaskannya ya seperti itu. Secara teori ya, secara teori sebenarnya uang asing itu masih berada di bursa kita. Karena apa?
Manajer investasi itu sudah membagi portofolio ke setiap negara, ya, baik itu katakanlah ya di Bitcoin, di saham Indonesia, sahamnya Singapura, sudah ada pembaginya. Itu hanya menebar ketakutan supaya retail juga ikut-ikutan cut loss. Jadi seperti itu. Ujung-ujungnya mereka juga yang pungut, ya seperti itu. Apalagi memang di bulan 10, bulan 11 ini fasenya mereka jualan, ya. Kita lihat aja lah ya, yang sabar adalah pemenangnya di market ini pada saham-saham fundamental, ya seperti itu. Berikutnya masih Big Bang BMRI, ya. Ini sempat dibawa turun juga, ya. Garis Fibonacci-nya belum tahu supportnya, ya. Tetapi ini kalau support yang secara tarik garis ini, ya, ini menjadi support juga, ya. Mantul juga, ya, ada perlawanan hari ini. Tetapi kita lihat aja, ya. Kita lihat kalau AI-nya masih jauh ini. Harus mampu menembus 6.700 baru dikatakan pembalikan arah. Atau ya nanti kita nawar lagi, ya, sabar aja di 5.700 karena November ini masih baru pertengahan, ya seperti itu. Tapi semoga saja sudah ada perlawanan ini, setidaknya ya dikatakan ribun ya belum tentu juga, ya, tetapi lebih baik yang trader itu wait and see aja, ya seperti itu. Berikutnya BBNI, ya. BBNI bagaimana? Kalau BBNI, nah ini support Fibonacci-nya nampak, ya. Dijebol, ya, di 100 Fibonacci-nya. Ini secara Fibonacci ya saham ini amannya kalau dia mampu mampu breakout di 5.075. Kalau saat sekarang ini ya saya curiga belum mampu, sehingga secara Fibonacci yang menggunakan Fibonacci ya nawarnya di 4.700. Itu aja, ya. Jadi BBNI lebih baik wait and see. Kita juga mengandalkan indikator AI. Tapi yang mau investing bagaimana strateginya? Takut ketinggalan, ya udah, ya, cicil beli gitu, ya. Cicil beli itu sama juga nanti ketemunya average misalnya 20 kali beli, ya, dapatlah, ya. MA namanya moving average jadinya. Oke, di saham bank yang lain, ya, BBTN. Ini kita fokus di sektor perbankan. Kenapa sektor perbankan? Karena sektor perbankan ini mendapat stimulus, sebenarnya suku bunga diturunkan. Karena apa? Yang paling cepat geraknya ketika mendapat stimulus adalah perbankan. Baru disusul perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin melakukan ekspansi. Karena suku bunga turun, ambil pinjaman di bank, baru ekspansi. Itu udah perusahaan-perusahaan yang lain. Berarti tahap pertama ini tetap perbankan. Jadi seperti itu. BBTN valuasinya secara PBP murah, ya, lebih murah dibanding Big Bang, ya. Ya kita tinggal melihat indikator AI-nya, ya. Fasenya masih jualan, ya. Jangan tangkap dulu lah, ya. Kecuali benar-benar ya ini support Fibonacci-nya belum dapat, ya, kena jebol, ya kita bisa main di support 1.245, ya, nawar lagi lah, ya, seperti itu saja. Ini pembelian pertama kita, ya, kalau mau investasi. Yang kedua ya nawarnya ya 1.175, ya, kalau dikasih, ya seperti itu. Kalau nggak dikasih, takut Bapak Ibu nggak kebagian barang, ya ambil sedikit dulu sampai kita mendapat konfirmasi pembalikan arah. Yang kita gunakan adalah
Fibonacci ya, Lorentzian classification. Ini win rate di sini tradingnya 71%. Oke, Bapak Ibu yang syariah bisa pertimbangkan di BRIS ya. Di BRIS bagaimana ini sama perbankan turunnya baru sedikit. Ini ada Fibonacci. Fibonacci-nya supportnya di karena sudah jebol di sini bisa tunggu di 2670 naik satu tingkat. Kalau Bapak Ibu yang trading ya jebol support Fibonacci, lepaskan dulu karena support berikutnya secara Fibonacci 2380. Ini kita lihat aturan Fibonacci. Jadi seperti itu di breeze wait and see lah ya. Ya kecuali udah masuk Desember ya. Desember itu euforianya beda ya. Itu November ini memang secara siklus ya. Itu asingnya jualan lagi ya. Sama Mei Juni juga ya. Jangan trading di bulan-bulan itu lah. Kalau mau trading yang bagus ya Juli Agustus sudah ya, Juli Agustus. Kemudian berikutnya Desember ini ya pembalikan arah coba dilihat sajalah ya. Nunggu keredupan di Bitcoin ya. Sekarang Bitcoin masih naik daun ya, masih seminggu lagi lah kalau prediksi saya ya seperti itu. Kemudian yang syariah lagi perbankan syariah BTPS. Bank BTPN Syariah ini benar-benar jebol support kuatnya ya. Secara Fibonacci juga sudah jebol, secara Fibonacci harga terdahulunya jebol, belum tahu arahnya. Kalau belum tahu arahnya, sebaiknya wait and see ya. Sebaiknya seperti itu sambil kita menunggu eh, patah trennya ya. Kalau sebenarnya di sini tren tren besarnya memang dalam fase downtrend ya. Tetapi kita masih menunggu ada nggak pembalikan arah seperti itu ya. Memang untuk jangka panjang wait and see juga ya. Nggak bisa juga saham ini disimpan dalam jangka panjang. Karena apa? BTPS ini kinerjanya, labanya menurun setiap tahun ya. Seperti itu. Berikutnya ini bukan saham syariah, ada NISPE ya. NISPE bagaimana posisinya? NISPE masih ya. Kalau AI-nya itu AI-nya buy ya. Kita belum tahu AI-nya buy. Ini ini ada big money yang cukup besar masuk sebenarnya, tetapi karena musim sekarang eh, Big Bang juga lagi koreksi, maka NISPE juga ikut-ikut koreksi. Padahal dari segi laba meningkat ya, seperti itu. Ini menarik kalau mau di dibeli ya, disclaimer, karena dia menjaga supportnya ya di 1335 ya, seperti itu. Informasinya AI masih dalam posisi buy. Mungkin ya kalau lama-lama juga akan jualan juga kalau harga sahamnya berada di bawah indikator AI. Wait and see lebih aman lah ya. Seperti itu. Kita habiskanlah dulu bulan November ini ya. Seperti itu. Oke, bagaimana bank digitalnya? Ada BBYB, gimana? Bank Neo, sama ya. Masing-masing perbankan ya turun juga ya. Ini bisa dipertimbangkan ambil di 228 aja lah. Secara Fibonacci juga bagus. Secara support terdahulu juga di 230. Di sini 220. Jadi kita ambil Fibonacci-nya 228 lah ya. Yang berbahaya kalau Fibonacci-nya jebol ya, maka arah selanjutnya
cukup dalam ya seperti itu. Semoga bulan 11 ini ya November cepat berlalu. Jago, bagaimana Jago? Bang Arto ya. Support Fibonacci-nya belum diketahui ya. Dia jebol dari 0%-nya. AI juga jualan. Ya jauh ini kalau kita ambil support terdekatnya ini ya. 2240. Wait and see sebaiknya ya. Seperti itu. Oke, mungkin dari segi perbankan seperti itu cukup ya. Bapak Ibu bisa menganalisisnya secara mandiri, gunakan TradingView, kemudian bisa buka Lorentzian Classification ya, seperti itu. Oke, saya Airi, selamat malam.